Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, untuk hari ini akan dijelaskan kelanjutan dari pertemuan yang pertama, yaitu materi pelajaran IPA masih tentang perkembangbiakan pada tumbuhan generatif dan vegetatif. Oke, langsung saja anak-anak. Sedikit mengulang yang kemarin sudah dijelaskan tentang perkembangan tumbuhan secara generatif. Ya, dan nanti ada penambahan materi yaitu tentang fungsi dari bagian-bagian bunga maupun jenis-jenis penyerbukan. Ya, atau bisa nanti kita lanjutkan tentang perkembangbiakan vegetatif. Sedikit mengulang pelajaran yang minggu lalu bahwa perkembangan biakan generatif itu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin, ya. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu adalah tumbuhan yang berbiji. Itu ya. Alat perkembangbiakannya adalah bunga, dan biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putih, ya. Dan proses penyerbukan ini terjadi melalui beberapa perantaraan, misalnya angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Jadi perantara penyerbukan ini melalui beberapa perantaraan, bisa angin, bisa air, bisa hewan, atau bahkan manusia. Oke, kita lanjut dulu. Proses perkembangbiakan generatif ini pun juga kemarin sudah dijelaskan, ya. Dan ini mengulang kembali agar pemahaman kalian akan muncul lagi sebelum kita lanjutkan materi berikutnya. Perkembangbiakan generatif itu diawali dengan peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putih atau yang dikenal dengan sebutan penyerbukan. Gitu ya. Kemudian tahap kedua, serbuk sari yang menempel di atas kepala putih akan tumbuh bulu serbuk sari dan akhirnya menuju ke ruang bakal biji. Tahap ketiga, sel kelamin jantan yang dikenal dengan istilah spermatozoid akan turun menuju ruang bakal biji melalui bulu sari tersebut. Tahap keempat, di ruang bakal biji, sel kelamin jantan akan melebur dengan sel kelamin betina. Peristiwa ini disebut pembuahan. Dan hasil dari pembuahan ini adalah zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga akan berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Lembaga yang di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Jika kalau diurutkan langkah-langkahnya, setelah terjadi penyerbukan, maka terjadi pembuahan. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang akan menjadi lembaga. Kemudian lembaga berkembang menjadi bakal biji, dan bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Dan lembaga inilah yang nantinya merupakan calon tumbuhan baru. Begitu ya. Semoga penjelasan ini semakin memahami kalian. Semakin kalian akan semakin paham tentang proses perkembangbiakan generatif. Oke, bagian bunga kemarin sudah kita jelaskan, ya. Yang paling pokok di sini, yang paling bawah tangkai bunga. Kemudian ini dasar bunga, kelopak bunga. Di dalam sini adalah bakal biji. Ini adalah putih, bagiannya yang atas disebut kepala putih. Yang ini adalah tangkai putih, merupakan alat kelamin betina pada bunga. Sedangkan yang ini merupakan benang sari. Benang sari mempunyai bagian yang paling atas namanya kepala sari,
dan yang bawah ini namanya tangkai sari. Biasanya bunga yang berwarna-warni ini disebut mahkota bunga. Nah, begitu ya. Jadi bagian bunga yang terpenting adalah tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, putik, benang sari, dan mahkota bunga. Ini pun juga sudah dijelaskan pertemuan minggu kemarin. Dan sampai di sini kemarin ya. Tolong simak baik-baik video ini. Ada tambahan materi yang perlu dijelaskan. Simak terus video pembelajaran ini ya anak-anak. Kita lanjutkan tambahan materinya, yaitu macam-macam penyerbukan. Penyerbukan dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, dan yang ketiga adalah penyerbukan silang, yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penjelasannya anak-anak, penyerbukan sendiri yaitu jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Ya, penyerbukan sendiri yaitu jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Sehingga artinya ini satu tangkai bunga, ya, bunga sempurna itu kan ada putik dan benang sari. Nah, satu bunga itu pertemuan antara serbuk sari dengan putik pada bunga yang sama tersebut, maka dikatakan penyerbukan sendiri. Oke, kita lanjut ke yang kedua, penyerbukan tetangga. Bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda, tetapi masih dalam satu pohon. Maksudnya bagaimana? Biasanya satu pohon itu terdiri dari beberapa bunga. Ya, beberapa bunga. Nah, yang dimaksud penyerbukan tetangga, ya, serbuk sari di sini akan ketemu dengan putik, tetapi pada bunga yang lain dalam satu pohon. Kalau yang penyerbukan sendiri, bunga itu sendiri. Nah, kalau yang kedua di sini adalah bunga lain tapi satu pohon. Biasanya kan satu pohon terdiri dari beberapa bunga. Sedangkan bunga itu, satu bunga itu ada benang sari dan putik. Nah, benang sari itu ke kepala putik atau ke putiknya itu pada bunga yang lain. Maka dikatakan penyerbukan tetangga. Sedangkan yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang jika serbuk sari, ya, hinggap ke putik bunga yang lain di pohon yang lain juga, tetapi masih sejenis. Misalkan bunga sepatu, pohon bunga sepatu satu berdampingan dengan pohon 2 bunga sepatu juga. Nah, antara bunga ini ketemu dengan atau serbuk sari ini sampai ke putik, tetapi pada bunga lain di pohon yang lain, tetapi pohon itu masih sejenis, itu dinamakan penyerbukan silang. Sedangkan penyerbukan bastar, penyerbukan terjadi jika serbuk sari di putik bunga lain tumbuhan yang berbeda jenis tetapi masih satu keluarga. Ya, agak berbeda sedikit kalau penyerbukan silang dengan penyerbukan bastar. Kalau penyerbukan silang di sini pohonnya masih sejenis. Misalkan mangga gadung, ya mangga sama dengan mangga gadung. Ya, bunga mawar dengan bunga mawar. Kalau bastar ini mungkin berbeda jenis tapi satu keluarga. Misalkan tanaman buah gadung dengan buah mana lagi, ya, sama-sama mangga tetapi di sini berbeda jenis. Begitu ya. Perhatikan gambar berikut ini akan semakin jelas untuk menjelaskan macam-macam penyerbukan.
Perhatikan ini, ada 4 tadi kan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Nah, di sini satu buah, satu bunga. Ya, dalam tumbuhan ini satu bunga. Satu bunga di sini ada benang sari, ada putih. Nah, benang sari ini jatuh ke putih, ya bunga itu sendiri, maka dikatakan penyerbukan sendiri. Sedangkan penyerbukan tetangga, nah mungkin satu tanaman terdiri dari beberapa bunga. Misalkan di sini dicontohkan ada bunga, ada 2 bunga. Bunga yang satu, ya, benang sari, ya, jatuh di kepala putih, tapi bunga yang lain, tapi masih satu tumbuhan. Ya, bunga lain tapi satu tumbuhan. Sedangkan penyerbukan silang, nah di sini digambarkan ada 2 pohon. Masing-masing pohon mempunyai bunga. Pohon yang satu juga mempunyai bunga, tetapi ini bunga yang sama, tanaman yang sama. Misalkan bunga mawar, ini juga bunga mawar. Ya, ada 2 tumbuhan. Serbuk sari saling ketemu dengan bunga yang lain pada tumbuhan yang lain, maka dikatakan penyerbukan silang. Sedangkan penyerbukan bastar ada 2 tumbuhan yang berbeda jenis tapi masih keluarga. Misalkan tadi pohon mangga dengan pohon mana lagi terjadi penyerbukan, maka dikatakan itu penyerbukan bastar. Berbeda 2 pohon berbeda jenis tapi masih keluarga. Begitu penjelasan tentang macam-macam penyerbukan beserta gambarnya. Mudah-mudahan dengan gambar ini kalian bisa memahami. Begitu ya anak-anak ya. Nanti kita lanjutkan fungsi bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga tentunya kalian tadi sudah paham, dan sekarang ini akan kita jelaskan fungsinya. Ya, kelopak bunga ini fungsinya melindungi mahkota pada saat kuncup. Ya, jadi kelopak bunga ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Untuk yang lainnya, pernyataan yang lainnya bisa kalian baca sendiri ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian bunga yang kedua, yaitu mahkota bunga. Ya, biasanya mahkota bunga itu merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Ya. Biasanya bunga-bunga yang mempunyai mahkota yang berwarna mencolok ini biasanya penyerbukannya dibantu oleh serangga, anak-anak ya, dibantu oleh serangga. Nah, mahkota bunga ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar ringgang. Begitu ya. Nah, walaupun tidak semua mahkota ini bisa membantu menarik perhatian, ini dikhususkan memang mahkota bunga yang mempunyai warna yang mencolok, karena penyerbukan itu bisa dibantu oleh angin, bisa dibantu oleh air, oleh serangga, bahkan juga dibantu oleh manusia. Yang khusus mahkota yang berwarna mencolok di sini akan menarik perhatian untuk membantu penyerbukan, khususnya menarik perhatian serangga. Oke ya. Yang ketiga, putik ya, atau kepala putih. Kepala putih merupakan alat reproduksi atau alat kelamin betina ya pada bunga ya, atau nama latinnya adalah gynoecium, gitu ya. Posisi putik terletak di tengah bunga, terdiri dari 3 bagian. Putik sendiri terdiri dari 3 bagian. Ada kepala putik, ada stilus atau tangkai putik, dan ovarium atau bakal bunga. Bagian yang keempat, benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan
ya pada bunga, yang mana di dalam kepala sari itu menyimpan serbuk sari, ya. Benang sari bekerja dengan cara mikrosporangium dan spora haploid, yaitu pelepasan serbuk sari dengan bantuan agen penyerbukan seperti air, angin atau serangga. Jadi di dalam benang sari di sini ada serbuk sari. Serbuk sarinya nanti yang akan dilepas sampai ke putih. Begitu ya. Ini adalah bagian yang keempat, yaitu benang sari. Bagian kelima, biji anak-anak ya. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji. Ya, apa itu tumbuhan berbiji? Contohnya, ya, tumbuhan berbiji misalkan apukat, jambu biji, ya, kemudian mangga, ya, dan sebagainya. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji. Sedangkan pada bunga, bakal biji ini berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Begitu ya, bakal biji letaknya di dalam bakal buah. Ya, jadi biji ini, bakal biji ini letaknya ada di dalam buah. Sedangkan bakal biji ini fungsinya sebagai tempat atau melindungi sel telur, menjadi tempat pertemuan antara sel telur yang akan dibuahi. Demikian secara singkat penjelasan fungsi bagian-bagian bunga. Jika anak-anak masih ada bagian-bagian bunga yang mungkin bagian bunga yang lain ini bisa kalian pelajari sendiri ya. Ada bakal buah, ada dasar bunga, ada tangkai bunga, dan seterusnya. Oke, yang dijelaskan berikutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perlu diketahui bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif sudah kalian pahami tentunya, dan yang sekarang ini akan dijelaskan apa itu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan lawan dari perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin. Sedangkan vegetatif sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang kita jelaskan lebih dulu, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif secara alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Berarti yang namanya alam itu tidak dengan bantuan oleh manusia. Yang pertama yaitu berkembangbiak secara spora, ya. Spora itu adalah ukuran yang sangat halus, biasanya menyebar melalui bantuan angin, air, atau hewan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora contohnya adalah jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Yang kedua, berkembang biak secara tunas. Tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas biasanya contohnya adalah pisang dan bambu. Mungkin kalian bisa mencari tumbuhan lain yang berkembang biak dengan tunas. Yang ketiga, perkembangbiakan dengan umbi. Ya, perkembangbiakan dengan umbi. Umbi sendiri itu adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Jadi umbi itu sebetulnya akar yang membesar dan berisi. Umbi dibedakan menjadi 3 jenis: umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Begitu ya. Rizoma atau yang disebut akar rimpang, ya.
Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi. Bedanya batang menjalar yang terdapat di bawah tanah berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau bisa disebut dengan akar tinggal itu jahe, kunyit, dan lengkuas. Oke ya, anak-anak ya, kita lanjut dulu. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kelima yaitu stolon atau geragi. Ya, apa itu geragi? Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah, batang ini biasa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya adalah tumbuhan stroberi. Oke, kita lanjutkan anak-anak materi tentang perkembangbiakan perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Untuk lebih memahami kalian akan diberikan gambar dan contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami. Yang pertama ini adalah bunga tanaman kentang anak-anak. Ini berkembang biak dengan umbi batang. Ya, mungkin kalian akan untuk lebih menambah pengetahuan kalian bisa dicari tanaman selain kentang yang berkembang biak dengan umbi batang itu apa saja. Bisa kalian browsing gitu ya anak-anak ya. Yang kedua umbi lapis. Ya, umbi lapis tumbuhan yang berkembang biak umbi lapis diantaranya adalah bawang merah, bawang putih, bunga bakung dan bunga tulip. Yang ditayangkan ini contoh bawang merah. Kalau bawang putih juga kalian sudah tidak asing lagi. Mungkin kalian bertanya, yang mana ya bunga bakung, mana ya bunga tulip? Nah, bisa kalian browsing. Begitu ya anak-anak ya. Sehingga kalian akan menambah wawasan. Ya. Yang bunga bakung itu yang bagaimana ya? Bunga tulip itu yang bagaimana? Silakan cari dari sumber lain. Yang ketiga umbi akar anak. Umbi akar ini contoh yang berkembang biak, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu bunga dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Yang terdapat pada video ini adalah tanaman wortel. Ya, tanaman wortel salah satu tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar. Demikian juga bunga dahlia. Jika kalian bertanya-tanya seperti tadi bisa kalian browsing. Oke, kita lanjut akar tinggal. Akar tinggal itu sama dengan tadi rimpang atau rizoma. Tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma atau rimpang tadi contohnya yaitu kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Salah satu tanaman ini bisa terlihat kalian yang berkembang biak dengan akar tinggal. Berikutnya geragi. Ya, yang ini dinamakan stolon anak-anak ya. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Tanaman yang berkembang biak dengan geragi yaitu antanan, arbe, rumput teki, dan stroberi. Ini adalah gambar stroberi. Yang berkembang biak dengan tunas diantaranya pisang, pohon pisang, bambu, dan tebu. Contohnya adalah pohon pisang. Yang terlihat pada gambar ini adalah pohon pisang. Berikutnya yang berkembang biak dengan tunas adventif diantaranya yaitu bunga cocor bebek, sukun, cemara, dan kersen. Dalam hal ini adalah bunga cocor bebek ya. Oke, kita lanjut yaitu yang berkembang biak dengan spora diantaranya yaitu jamur, lumut, dan bau-bauan. Yang terlihat pada gambar ini adalah tanaman jamur ya. Salah satu yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur. Oke anak-anak, pertemuan berikutnya nanti kita jelaskan perkembangbiakan vegetatif. Demikian dulu video pembelajaran untuk hari ini.
Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika kalian sudah memahami penjelasannya, silakan kalian mengerjakan latihan soal. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.